Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN Lutful Ulum mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Semoga kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, menurut Imam Ghazali, raja dalam diri kita atau manusia adalah hati. Hati manusia adalah raja. Semua kehendak hati akan diikuti semua oleh anak buah raja. Kalau hati ingin ke utara, akal akan mengatur supaya ke utara, dan seluruh organ tubuh manusia akan ke utara. Jika hati ingin ke selatan, maka otak akan mengatur supaya seluruh organ tubuh manusia mengarah ke selatan. Jadi raja manusia, raja kita yang mengatur kehidupan kita setiap hari adalah hati. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ingatlah, dalam diri kita, dalam badan kita ada daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik, dan jika daging itu rusak, maka seluruh anggota badan kita akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Para pemirsa yang berbahagia, kita ingin punya hati yang bersih, punya hati yang mengkilat, yang tersinari oleh cahaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersinari oleh sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah untuk mendapatkan, memperoleh, mempunyai hati yang bersih, mengkilat, yang di dalamnya terdapat cahaya sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menjelaskan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-qulubu arba'atun." Nabi kita menjelaskan hati itu ada 4 macamnya. Qalbun ajradu fihi sirajun yuzhir, fadzalika qalbun mu'min. Yang pertama adalah hati yang bersih, yang di dalam hati itu ada pelita yang menyinari sehingga hatinya mengkilat, menampakkan cahaya. Fadzalika qalbul mu'min, itulah sebenarnya hatinya orang yang beriman. Hati orang yang di dalamnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa qalbun aswad mangkus, fadzalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang warnanya hitam dan terbalik. Hati yang di dalamnya tidak ada pancaran cahaya, yang di dalamnya hanya ada kotoran, yang di dalamnya hanya ada kemaksiatan. Itulah hati orang kafir yang keimanan dan ketakwaan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Wa qalbun marbutun ala khilafi, fadzalika qalbul munafiq. Yang ketiga, kata Nabi, hati yang tertutupi. Sebenarnya hati itu bisa bersinar, tetapi ada tutup sehingga cahaya Allah dan Rasulnya tidak bisa masuk dalam hati tersebut. Fadzalika qalbul munafiq. Itulah hatinya orang munafik. Di dalam salah satu kitab dijelaskan munafik itu ada 2 macam. Pertama, munafik i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan, yaitu orang yang menyembunyikan kekafirannya di atas kekafiran, dan ini banyak sekali dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh, tetapi baju
luarnya seperti orang yang beriman, tetapi di dalamnya justru memusuhi Nabi, menjadi mata-mata musuh yang membahayakan perjuangan Islam. Orang munafik yang pertama ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dalam pengertian akidah ini, dia menyembunyikan kekafiran dengan keimanan, itu dia akan dilempar di neraka yang paling bawah. Yang kedua ada namanya munafik amali, munafik dalam amal, dan ini banyak sekali dilakukan oleh umat Islam. Ketika dia berbicara berdusta, ketika dia diberikan amanah tanggung jawab, dia tidak bisa menjalankan dengan baik, dan ketika dia berjanji, dia tidak menepati. Hati orang munafik tidak bisa ditembus oleh cahaya keimanan karena ada tutup di dalam hatinya. Wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq. Dan yang keempat adalah hati yang di dalamnya ada keimanan dan ada kemunafikan. Famathalul iman fihi mathalul baqlah yamudduha al-ma'al azbu. Iman yang ada di dalam hati sebagaimana digambarkan oleh Nabi seperti sayuran yang disirami oleh air, sehingga ketika iman yang ada di dalam hati ini terus kita pupuk, terus kita sirami, insya Allah hati kita akan memancarkan cahaya yang menyinari diri kita, keluarga, dan orang lain. Wa mathalun nifaq fihi mathalul qurhah yamudduha al-qaykhu was-sadid. Hati orang munafik digambarkan Nabi seperti hati yang di dalamnya ada kudis yang disirami dengan berbagai macam nanah yang disirami dengan berbagai macam kotoran. Maka sulit bagi hati ini untuk menerima pancaran cahaya Allah dan Rasulnya. Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menambahkan, wa innama yazidul iman bil mudawama alal a'mali sholihah wal ikthar minha ma'al ikhlas lillah. Bagaimana hati kita bisa bersinar mengkilat menerima cahaya Allah dan Rasulnya? Tidak ada lain caranya adalah kita istiqomah, mudawamah, konsisten dengan amal-amal yang baik, memperbanyak amal-amal yang baik, dan berusaha untuk beramal yang baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan misalnya bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ilmu agama, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, memperbanyak membaca sholawat dan istighfar. Dengan memperbanyak amal-amal baik itulah hati kita akan bersinar, dan kita berusaha amal kita hadiahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hati yang kotor tidak ada lain adalah bil a'mali sayyi'ah min tarkil wajibat wartikabil muharramat. Hati kita bisa menjadi hitam, hati kita tertutupi oleh cahaya keimanan karena amal-amal jelek yang kita lakukan. Misalnya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berusaha dengan memperbanyak amal yang baik, dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancaran cahaya Allah dan pancaran cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW menembus di hati kita, sehingga hati kita betul-betul menjadi hati orang mukmin yang mengkilat, yang memancarkan cahaya, yang menerangi kegelapan jiwa kita, kegelapan jiwa keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.